Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, pada materi kali ini kita akan membahas mengenai senam lantai, di mana pada senam lantai terdapat beberapa macam atau bentuk gerakan yang dapat kita pelajari. Akan tetapi, untuk materi yang akan kita bahas pada pertemuan minggu pertama kali ini, yaitu mengenai roll depan dan roll belakang. Langsung saja yang pertama, yaitu pada roll depan, di mana pada roll depan terdapat dua bentuk atau macam awalan dalam gerakan yang dapat kita gunakan. Yang pertama yaitu roll depan dengan posisi awalan berdiri, dan yang kedua roll depan dengan posisi awalan jongkok. Yang kedua yaitu roll belakang. Sama seperti roll depan, roll belakang juga terdapat dua gerakan yang dapat kita pelajari. Yang pertama yaitu roll belakang dengan posisi awalan berdiri, dan roll belakang dengan posisi awalan jongkok. Masing-masing gerakan akan kita bahas satu persatu. Langsung saja yang pertama yaitu mengenai roll depan. Pengertian roll depan. Roll depan juga biasa disebut guling ke depan, yang berarti berguling ke depan atas bagian belakang badan, yaitu ditekuk, punggung pinggang dan panggul bagian belakang. Gerakan ini cukup mudah dilakukan jika sudah memahami tekniknya. Tidak hanya itu, berguling ke depan juga mengasihkan. Bagi sebagian orang, gerakan ini cukup sederhana, namun jika tidak berhati-hati dan tidak dilakukan dengan benar, dia bisa menyebabkan cedera. Sebelum melakukan gerakan ini, alangkah baiknya melakukan pemanasan dan pelembapan terlebih dahulu untuk mengantisipasi terjadinya cedera. Lanjut, cara melakukan roll depan dengan sikap awal posisi berdiri. Roll depan dengan posisi berdiri, awalan berdiri, ini harus dilakukan dengan hati-hati karena sangat berbahaya. Untuk pemula sebaiknya jangan dulu melakukan roll depan dengan posisi berdiri, karena apabila salah dalam melakukan gerakan maka akan melakukan dengan cedera. Cara melakukan roll depan dengan sikap awal berdiri ini sebagai berikut. Seperti pada gambar berikut ini, ya, Pak jelaskan satu persatu. Pada pandangan mengarah ke depan, sikap awal berdiri dengan kedua kaki dirapatkan. Letakkan kedua tangan pada matras kira-kira 50 cm dan tangan dibuka selebar bahu. Yang ketiga, bengkokkan tangan, kemudian dilanjutkan dengan meletakkan bagian pundak pada matras dan bagian kepala ditekuk hingga dagu menyentuh bagian dada. Langkah keempat, selanjutnya mulai berguling ke depan. Langkah kelima, pada saat panggul menyentuh matras, lipat kedua kaki dan kemudian dilanjutkan dengan tangan memegang bagian tulang kering kaki menuju posisi jongkok. Sekarang cara melakukan roll depan dengan sikap awal posisi jongkok. Roll depan dengan posisi jongkok ini merupakan dasar dari roll depan. Biasanya roll depan dengan posisi awal jongkok ini dilakukan oleh para pemula atau yang baru belajar mengenai roll depan. Cara melakukan roll depan ini adalah sebagai berikut. Kita lihat pada gambar berikut ini.
ada beberapa macam gerakan yang dapat kita lakukan. Yang pertama yaitu mengenai pandangan mengarah ke depan atau matras. Sikap awal dalam posisi jongkok dengan kedua kaki dirapatkan. Yang kedua, letakkan kedua lutut pada bagian dada. Dan yang ketiga, kedua tangan diletakkan pada bagian depan di dekat kaki, kira-kira 40 cm di depan kaki. Langkah keempat, tumpuan berada pada bagian tangan. Yang kelima, bengkokkan kedua tangan dan mulai berguling. Yang keenam, bagian tubuh pertama yang menyentuh matras adalah bagian pundak, yaitu dengan cara menundukkan kepala hingga dagu menyentuh dada. Langkah ketujuh, ketika panggul menyentuh matras, kemudian peganglah bagian bawah lutut atau tulang kering dengan kedua tangan. Yang kedelapan, setelah gerakan berguling selesai, diakhiri dengan posisi jongkok. Kedua tangan tetap memegang tulang kering, seperti pada gambar berikut ini. Kita lanjut ya, untuk roll belakang. Pada pengertian roll belakang, roll belakang adalah suatu gerakan atau bentuk latihan yang mirip dengan roll depan, hanya saja gerakannya ke belakang seperti namanya. Olahraga ini bisa juga disebut guling ke belakang, di mana posisi badan tetap harus membulat, yaitu kaki dilipat, lutut tetap melekat di dada, kepala ditundukkan sampai dagu melekat di dada. Berlawanan arah dengan roll depan. Berguling ke belakang adalah kemampuan dasar untuk dikuasai. Mungkin akan sulit pada awalnya. Lanjut ke roll belakang awalan jongkok. Langkah-langkah yang pertama yaitu posisi jongkok, kedua kaki rapat dan tumit diangkat. Yang kedua, kepala menunduk dan dagu rapat ke dada. Yang ketiga, kedua tangan berada di samping telinga dan telapak tangan menghadap ke atas. Keempat, jatuhkan pantat atau bokong ke belakang. Badan tetap bulat. Pada saat punggung menyentuh matras, kedua lutut cepat ditarik ke belakang kepala. Yang keenam, pada saat kedua ujung kaki menyentuh matras di belakang kepala, kedua telapak tangan menekan matras hingga tangan lurus dan kepala terangkat. Dan yang terakhir, yaitu ambil sikap jongkok dengan lurus ke depan sejajar bahu, lalu berdiri. Ini untuk awalan yang jongkok ya. Selanjutnya roll belakang dengan awalan berdiri. Kita perhatikan gambar berikut. Langkah yang pertama yaitu sikap awal adalah dengan berdiri membelakangi arah gerakan matras. Pandangan ke depan serta posisi kedua lengan di samping badan. Langkah yang ketiga, panggul diturunkan ke arah matras bersamaan kedua lutut direndahkan. Keempat, pada saat panggul menyentuh matras, kedua tangan di samping telinga dengan telapak tangan menghadap ke atas dan dagu menempel dada. Langkah kelima yaitu gulingkan badan ke belakang hingga kedua lutut tetap tertekuk ya, mengikuti gerakan badan dan telapak tangan menempel matras. Langkah terakhir yaitu teruskan gerakan kaki ke belakang hingga telapaknya menyentuh matras. Ya, begitulah materi
kita pada minggu pertama ini mengenai roll depan dan roll belakang. Untuk kesimpulannya, jadi pada senam lantai merupakan jenis olahraga yang termasuk mudah dan bisa dilakukan di mana saja, termasuk di rumah. Dalam senam lantai tidak membutuhkan peralatan yang khusus ya, atau yang ribet. Cukup dengan menggunakan matras. Kamu juga bisa berolahraga. Dalam senam lantai, seperti yang Pak katakan tadi, terdapat macam-macam gerakan yang dapat kita lakukan untuk keseluruhannya, yaitu seperti sikap lilin, kayang, roll depan, roll belakang, handstand. Walau tampaknya gemulai, kamu diuji saat mencoba melakukan gerakan tersebut. Dalam senam lantai pada dasarnya membutuhkan banyak kekuatan ya, keseimbangan, koordinasi, kelincahan, kesadaran tubuh untuk melakukannya. Hal ini karena gerakan dalam senam lantai ini menuntut kekuatan tangan dan kaki sekaligus koordinasi otot-otot tubuh dan persendian. Jadi cukup menguras tenaga dalam melakukan senam lantai ini, karena senam lantai ini tergolong atau termasuk dalam olahraga yang bisa dilombakan atau di olimpiade. Ada beberapa manfaat dalam melakukan senam lantai, terutama untuk tubuh kita ya. Yang pertama yaitu meningkatkan fleksibilitas tubuh. Yang kedua untuk tulang kuat dan sehat. Dan yang ketiga untuk daya tahan tubuh. Keempat membakar kalori tubuh. Dan yang kelima yaitu untuk menguatkan otot. Keenam, tingkatkan kedisiplinan diri. Serta untuk yang terakhir yaitu mengatasi depresi. Ya, itu saja materi kita pada minggu ini. Bapak harapkan kalian dapat memahami dari setiap gerakan yang telah diberikan. Itu saja Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.